Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu hari saya ini berbagi pengalaman saya kepada semua yang menyaksikan video ini. Barangkali suatu saat nanti atau sekarang sedang terjepit kesusahan, sedang terbelenggu kesulitan. Ini saya juga dulu pernah ngalamin. Waktu itu yang paling sedih banget nih, kalau kita orang ngontrak rumah, kita harus bayar itu rumah sementara kita belum punya duit. Itu yang paling susah. Kadang-kadang kita mau makan nih, kita tahan. Coba beli mie aja, beli Indomie aja. Kemudian kita bayar sisanya kontrakan rumah. Mungkin ada yang seperti itu, orang-orang pinggiran seperti saya dulu. Begitulah kita. Kenapa nggak kerja, bang? Wah, bukannya kagak kerja. Ente belum tidur, anda udah kerja. Jam 4 pagi tuh, jauh sebelum subuh, jam jam 3 udah bangun, udah mulai open buka laptop, karena pekerjaannya memang jualan. Ini kan karena duit belum sampai, itu aja masalahnya. Kemarin kan udah nyampe, bang. Ya bulan lalu itu banyak di nih yang begini nih ini kitab-kitab ini saya beli, lalu saya bagikan kepada murid. Itu enggak bayar, gratis, dan bukan satu kitab tuh. Lalu murid datang ke situ, kenapa ke majelis, kenapa dek, kenapa kak, nih bang ada masalah begini begini begitu. Oh ya udah, nanti jangan pulang dulu ya, nanti mudah-mudahan ada yang dibawa pulang. Nah itu begitu mulu, datang orang sampai-sampai nih, ketika udah kagak ada megang duit sama sekali, datang orang ke rumah, bang saya ini punya hutang, dia bilang. Lalu orang tuh menekan tiap hari, saya nggak nyaman, bisa nggak abang bantuin saya? Oh insya Allah bisa, cuma begini, saya ini lagi kagak megang duit karena duit belum nyampe. Ini ada tab baru saya dapetin bulan lalu, jual aja, mudah-mudahan ada bisa dibayar pakai ini, mudah-mudahan cukup untuk bayar ini. Sampai kayak gitu ya. Ada kawan pergi dakwah, dia bilang mau pergi ke India, asal saya ke masjid dicoker-coker mulu. Tolonglah bantu, tolonglah bantu. Saya kagak megang duit, saya bukain emas anak, saya jual. Kenapa coba? Ya karena kesian, orang mau dakwah. Nah ya begitu. Jadi belum habis bulan, belum datang duit baru, duit yang udah lewat udah habis. Nah itu. Pernah suatu saat saya naik motor nih, naik motor, tiba-tiba di tengah jalan ada anak muda berhenti. Bang, stop bang, mau kemana dek? Ikut boleh numpang, ayo naik nggak apa-apa. Saya pikir nih anak muda bukan tampang perampok, ayo naik nggak apa-apa. Saya mau kemana? Di tengah jalan saya nanya mau kemana, mau main-main? Enggak bang, saya mau ke rumah saudara. Oh di mana saudaranya? Di Nesu. Oh main-main? Bukan, gini bang, tadi tuh adik kan pulang, jadi dia mau makan, gak ada beras, gak ada nasi, jadi beras sudah habis. Kemudian dia nangis, perutnya lapar. Makanya saya datang dari kampung ini mau pinjam uang sama saudara tiri mama. Emang saudaranya di mana? Dia kerja tukang parkir, dia bilang kan. Oh, jadi adik butuh beras. Iya. Tadi di kemari ke simpang ini kecamatan ini naik apa? Saya numpang truk bang. Hari itu udah hampir menjelang maghrib itu. Udah, kalau di sini kan maghribnya agak 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 malaman dikit ya, setengah tujuh, jam 7 maghribnya, kira-kira dia jam 6 lewat. Nah, kemudian gini aja dek, kalau adek mau ya, kalau mampir ke rumah saya nanti saya kasih, mau? Oh mau bang, boleh juga. Lalu saya pulang lah, saya bawa dia, tunggu aja di masjid sini, nanti karena rumah dekat masjid, nanti saya balik lagi bawa ya, jangan kemana-mana kata saya. Saya ambil lah di rumah beras karung, setengah karung, kemudian saya masukkan yang lain-lain, ada telur, ada, saya pikir beras aja orang mau makan nasi putih apa. Lalu saya raba-raba duit, cuman ada 10.000. Cuma ada 10.000 nih, ya udahlah nggak apa-apa, saya panggil istri, orangnya lagi mandi, kasihan, udah biarin lah, apa aja yang ada saya kasih terus. Lalu saya bilang, dek, iya bang, udah, ini ada uang cuma nggak banyak, ini ada beras, nah ini dalamnya ada mie, kemudian ada kerupuk, ada apa ini, ada apa lagi nih, telur, mudah-mudahan cukup untuk makan hari ini ya. Iya terima kasih bang, dia bilang. Nanti pulangnya pakai apa? Nggak apa-apa, nanti saya numpang-numpang. Oh jangan, kalau gitu saya antar aja. Saya antar, rumahnya jauh di kampung, masuk pelosok, sampai di sana udah hampir menjelang maghrib tuh. Jalan pun rusak lagi hari itu. Agak-agak ke tepi gunung, ada ke lereng gunung. Jadi
Sampai sana adiknya mamanya udah pada nungguin. Nah, biar saya nggak ketahuan banget, udah saya turun dari jauh aja. Cuma sayangnya dia nggak ada nomor HP, nggak punya HP. Jadi waktu hari selanjutnya, hari Minggu saya datang bawa bantuan, dia udah nggak ada. Udah nggak tahu lagi ya, lorongnya saya salah masuk gangnya itu. Saya nggak dapet dapet, saya puter-puter. Saya tanya pun orang namanya nggak ada yang kenal. Jadi kebanyakan begitu. Jadi habis di tengah jalan. Nah waktu itu habis sebelum gaji datang. Nah waktu itu kata saya nih, orang yang punya kontrakan ini kalau datang luar biasa ini, nggak mau ngerti, harus bayar juga sekarang. Lalu duduklah saya dari tadi malam membaca surat Yasin. Saya baca surat Yasin 40 kali. Anehnya gini, 41 kali. Anehnya begini, kalau kita membaca surat Yasin itu kenapa kalau udah lewat 40 kali sekali duduk itu wajah kita berseri-seri. Saya udah ngalamin berkali-kali, nggak tahu kenapa. Mungkin ada kesenangan kali ya dalam hati kita, begitu begitu yang saya alami. Nah kemudian setelah itu udah pagi tuh. Biasanya yang punya kontrakan jam 8 pagi udah datang. Ini kok nggak apa-apa lah kata saya, nanti saya bilang aja sore aja Pak kalau dia datang kan. Tapi alhamdulillah saya lihat ada WA dari kawan. Ada WA apa isinya? Kawan saya bilang, saya mau kirim uang sekarang 1,5 juta kalau nggak salah, kurang lebih segitulah. Alhamdulillah kata saya, kan kemarin saya udah tanya sama dia, ada kagak uang sampai saya gajian, kata saya. Dia nggak tanya berapa, nggak tanya kapan, karena alhamdulillah kalau saya kagak punya peralatan di rumah, peralatan masak, saya datang ke pasar, insya Allah orang percaya, karena kita menjaga amanah orang. Bahkan beli HP juga udah pernah begitu. Saya bilang, bang, besok malam saya jualan, udah dapat duit saya kasih bang ya. Udah mau aja lu kayak sama siapa aja, dia bilang kan. Alhamdulillah dikasih juga tuh, karena memang butuh waktu itu, karena HP udah rusak, udah gak bisa pakai lagi. Dikasih juga, alhamdulillah, nggak pakai banyak cincong tuh, mungkin itu berkah sholawat Jibril. Sholawat Jibril kan Allah menanamkan rasa kasih sayang buat orang-orang kepada kita yang kita biasa membacanya itu diterapkan juga. Lalu setelah itu kawan WA, iya, dia bilang. Kemudian nggak lama kemudian udah ditransfer uang 1 juta lebih. Ketika saya membaca surat Yasin pagi-paginya itu masih sekitar 17 atau sekitar di bawah 20 kali lah. Nah, itulah kira-kira itu jalan saya dimudahkan dengan membaca selawat dan membaca surat Yasin. Sebentar aja itu. Dari tadi malam memang udah saya baca itu. Dan ada beberapa cerita lagi, kisah lagi, pengalaman pribadi yang saya rasakan ketika saya kepepet saya membaca surah Yasin itu 40 kali. Alhamdulillah pertolongan Allah datang dengan cara. Dan hari itu juga ada juga yang selang 2 hari, tapi hari itu tetap dapat itu. Ada yang selang tuntasnya itu, ada yang 3 hari pernah juga itu, tapi hari itu tetap dapat itu sampai cukup. Pokoknya untuk kebutuhan hari itu berhasil tertunaikan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya kan ya, kalau kita orang-orang pinggiran macam kita ini, ilmu nggak ada, kekayaan juga kita nggak punya, kita cuma berharap kepada Tuhan kita, yaitu Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kita mohonnya kepada Allah dan kita bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Kita minjem sama saudara, yang ada saudara bukan ngasih, maki-maki dan nyeritain. Kalau kita minta kepada Allah, Allah nggak pernah nyeritain kita. Minta bersalawat kepada Rasulullah, Rasulullah nggak pernah nyeritain kita. Kita datang kepada Rasulullah dengan membawa cinta, membawa salawat, Allah akan sampaikan. Salawat yang kita sampaikan dengan cinta kepada Rasulullah, Rasulullah akan membalasnya kepada kita. Salam kita dibalas. Kalau kita salam sama saudara, saudara belum tentu balas. Salam aja lo, ujungnya minjem duit kan. Sama Rasulullah kagak. Rasulullah tetap membalas salam kita. Nah, itulah baru 1 ayat Quran, baru 1 surat dalam Al-Quran. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran setiap hari? Kan ada tuh one day one juz, kita berobat juga, memohon kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Baru 1 aja surat dalam Al-Quran, belum lagi karomah surat Al-Waqiah dan surah-surah lain itu. Bahkan dalam Al-Quran disebut wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa. Kalau dawa kita minum, kita bisa sakit lagi. Kalau syifa kita gunakan, kita masukkan dalam tubuh kita, syifa itu nggak akan membuat kita sakit lagi. Itu baru 1 ayat Quran. Mudah-mudahan dengan berkah dan karomah membaca sholawat, membaca ayat-ayat Quran, Allah akan memudahkan jalan hidup kita, memudahkan semuanya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zankirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaili wa atropan nahar waj'alhu lana hudatan ya rabbal alamin.
Salatullahi ma'asalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa alihi zawil furqan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.